Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman. Umat Islam sebagaimana umat beragama yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Contohnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang memiliki corak khas dan keyakinan religius. Awal lahirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti aturan yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad. Inilah cikal bakal lahirnya dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sedikitnya ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab-mazhab dalam Islam. Pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai budayaan Islam. Kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Dan keempat, sekarang gerakan Ukhuwah Islamiyah didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan muslim, dan orang-orang Islam pada umumnya. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragamnya pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda, upaya ini hanyalah sebuah slogan palsu yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Adapun tentang beragamnya mazhab di Indonesia, muncul pertanyaan, mengapa Nahdlatul Ulama berpegang kepada 4 mazhab? Alasannya, yang pertama, banyak dalil yang mengharuskan umat Islam mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ada perintah taklid kepada ulama atau mengikuti pendapat ulama. Yang ketiga, keempat imam mazhab telah mencurahkan dirinya dalam meneliti pendapat. Dan yang keempat, ulama dari generasi ke generasi mengikuti 4 mazhab. Alasan Muhammadiyah tidak bermazhab. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengharuskan memilih mazhab 4. Yang kedua, keempat tokoh imam mazhab memerintahkan pengikutnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga, adanya dalil yang memerintahkan berijtihad dan melarang taklid. Beragamnya mazhab dan keyakinan religius dalam Islam di satu sisi mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat. Jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad yang memerintahkan, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, carilah ilmu agama yang benar, mulai dari buayan. Artinya, pada masa kecilnya perlu didikan yang benar, hingga masuk ke liang lahat. Makna hadis ini antara lain, didiklah dengan agama yang benar, sesuai dengan fitrah ketika masih kecil.
Adapun setelah dewasa, mulai akil balik, maka setiap muslim harus terus belajar mencari ilmu. Ilmu sihratal mustaqim, ilmu Islam kafah sepanjang hayat, dan baru boleh berhenti mencari ilmu jika kematian menjemputnya.